Assalamualaikum, lewat channel Edi Praitno. Saya Kiai Bahaudin Mudari akan dialog dengan seorang Kristen Katolik yang bernama Antonius Widuri dan di hari ke-9 akhirnya dia memilih menjadi mualaf. Dialog ini diambil dari buku yang berjudul Dialog Masalah Ketuhanan Yesus, Antonius Widuri dan Bahaudin Mudari dari Madura. Penerbit Kiblat Center Jakarta 1981. Selamat menyaksikan. Sebelum diadakan pertemuan, saya pandang perlu menentukan sesuatu yang dirasa penting yang patut kita atur terlebih dahulu. Hal itu kita serahkan saja kepada Bapak Kiai bagaimana baiknya pertemuan kita ini. Apakah tidak sebaiknya pertemuan kita ini dicatat saja dan bila perlu kita gunakan tape recorder untuk dijadikan kenang-kenangan? Baiklah, kita setuju pendapat Bapak Kiai. Kalau begitu saya akan minta bantuan kepada seorang saudara untuk mencatat pembicaraan kita masing-masing. Dan apakah saudara tidak keberatan hasil pembicaraan kita nanti sekiranya panjang perlu untuk diketahui umum juga? Sebaiknya kita jadikan buku, dibukukan. Buat saya tidak keberatan asal membawa manfaat untuk umum. Jadi saudara setuju? Ia sangat setuju. Apakah saudara telah mempelajari kitab Injil cukup mendalam? Menurut perasaan saya, kitab Injil itu telah saya pelajari dan saya anggap cukup mendalam. Ini hanya menurut ukuran kemampuan yang ada pada saya saja. Entah dalam penilaian orang lain. Baik, besok malam saja saudara datang lagi, dengan catatan tidak usah memberitahukan dulu pada orang lain. Saya usahakan tempatnya. Akan tetapi bagaimanakah kalau ada orang yang datang ingin mendengarkan saja? Pokoknya pertemuan kita usahakan supaya tidak sampai diketahui orang lain. Tetapi kalau dipandang perlu saya kira boleh saja, daripada hasil pertemuan kita beritahukan. Sekiranya besok malam ada orang dating hanya ingin mendengarkan, hal itu terserah kepada mereka sendiri. Pokoknya kita tidak mengundang mereka dan mereka tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran dalam pertemuan kita. Baiklah, semoga pertemuan kita dapat diatur antara pribadi dengan pribadi bukan untuk umum. Memang demikianlah rencana saya dan supaya saudara-saudara yang ada di sini tahu. Saya setuju pendapat Bapak Kiai. Sejak kapan saudara beragama Kristen? Sejak saya dilahirkan. Apakah saudara benar-benar mempelajari bahwa agama Kristen itu suatu agama yang paling benar? Ya, memang saya menyadari. Apakah saudara berkeyakinan bahwa kitab Injil itu suci? Ya, saya yakin sekali. Dari siapakah pengertian saudara bahwa Bibel itu dari Tuhan yang Maha Suci? Guru saya menerangkan bahwa Bibel adalah kitab suci berisi pengajaran Tuhan Yesus, yang dicatat oleh Rasul-Rasul Matius, Lukas, Yohanes dan Rasul Markus. Apakah yang dimaksud suci pada Bibel itu mempunyai arti bahwa Bibel bersih daripada kesalahan-kesalahan? Betul demikian. Tetapi kesalahan yang bagaimana yang Bapak maksudkan? Misalnya, pada suatu saat ada orang mengabarkan pada saudara si A sakit, sedangkan orang lain memberitahukan bahwa pada saat itu si A tidak sakit. Kedua berita itu apakah benar semuanya atau salah semuanya? Atau salah satunya yang benar? Di antara keduanya itu tentu salah satu yang benar atau keduanya salah dan mustahil kedua. Duanya benar. Satu misal lain, si A mempunyai 3 orang anak dan orang lain mengatakan si A mempunyai 10 anak. Apakah dua perkataan itu benar semuanya atau salah semuanya atau salah satu yang benar? Tidak mungkin benar semuanya, melainkan salah satunya yang benar atau salah semuanya. Kalau saya mengatakan benar semuanya, bagaimana pendapat saudara? Itu adalah mustahil, karena ternyata ada perselisihan di antara keduanya. Andai kata ada suatu kitab suci, akan tetapi ayat-ayat di dalamnya di antara yang satu dengan yang lain terdapat perselisihan, apakah kitab itu akan dinamakan kitab suci? Tentu bukan kitab suci, karena yang dinamakan kitab suci itu adalah ilham, wahyu, dari Tuhan, yang mustahil terdapat kesalahan atau perselisihan. Jadi kalau begitu bukan kitab suci lagi? Betul, kesuciannya telah batal. Kalau demikian, tentu isinya tidak dapat dipercaya, kesuciannya atau kebenarannya, karena di antara ayat-ayatnya terdapat perselisihan. Saya tidak yakin kalau kitab Bibel tidak suci. Terkecuali kalau ada bukti nyata yang menunjukkan ayat-ayatnya berselisih antara yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan keraguan saya tentang kesuciannya. Menurut penelitian Bapak, apakah ayat-ayat Bibel ada yang berselisih? Ya, banyak yang berselisih. Di Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru? Dua-duanya terdapat beberapa perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Di bab apa dan pasal serta ayat berapa? Supaya berurutan saya atur dalam beberapa pasal. Pertama soal ketuhanan Yesus. Karena soal ketuhanan adalah termasuk kepercayaan pokok pada tiap-tiap agama. Jadi soal ini perlu sekali didahulukan. Sesudah itu kita berpindah kepada soal yang lain yang berhubungan dengan soal agama Kristen yang termaktub dalam kitab Bibel. Bagaimana pendapat saudara?
Baik, saya menyetujui pendapat Bapak. Sekarang saya ingin bertanya, apakah alasan saudara bahwa Yesus menjadi anak Tuhan? Dalam Matius, pasal 3 ayat 17 menyebutkan demikian, maka suatu suara dari langit mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Juga di Lukas pasal 4 ayat 41, bahwa Yesus itu anak Allah. Kalau begitu silahkan buka Matius, pasal 5 ayat 9. Baik, dalam pasal dan ayat itu menyebutkan, berbahagialah segala orang yang mendamaikan orang, karena mereka itu akan disebut anak-anak Allah. Berdasarkan ayat tersebut yang dimaksudkan, anak Allah, itu ialah orang yang dihormati seperti Nabi. Kalau Yesus dianggap anak Allah, maka semua orang yang mendamaikan manusia pun menjadi anak-anak Allah juga. Jadi bukan Yesus saja anak Allah tetapi ada terlalu banyak. Dalam Yohanes, pasal 14 ayat 9 disebutkan, siapa yang sudah tampak aku, ia sudah tampak Bapa, dan di ayat 10 disebutkan, tiadakah engkau percaya bahwa aku ini di dalam Bapa, dan Bapa pun di dalam aku? Segala perkataan yang aku ini katakan kepadamu, bukanlah aku katakan dengan kehendak sendiri, melainkan Bapa itu yang tinggal di dalam aku. Ia mengadakan segala perbuatan itu. Silakan saudara periksa, Yohanes, pasal 17 ayat 23. Di pasal ini disebutkan bahwa, aku di dalam mereka itu, dan engkau di dalam aku, supaya mereka itu sempurna di dalam persekutuan. Perhatikan di ayat ini ada tersusun kata, aku di dalam mereka. Kata, mereka, di ayat ini ialah sahabat Yesus. Sedang yang dimaksudkan, dengan aku, ialah Yesus. Jadi kata, aku, beserta mereka artinya Yesus beserta sahabat-sahabatnya. Jadi Tuhan itu beserta Yesus dan para sahabatnya. Kalau saudara percaya hal kesatuan Yesus dengan Bapa maka saudara pun harus percaya tentang kesatuan Bapa itu dengan semua sahabat Yesus yang berjumlah 12 orang itu. Jadi bukan Yesus dan Roh Suci saja yang menjadi satu dengan Tuhan, melainkan harus ditambah 12 orang lagi. Ini namanya persatuan Tuhan atau Tuhan persatuan bukan hanya Tritunggal tetapi 15 tunggal. Jadi berdasarkan perselisihan ayat-ayat tersebut, yang manakah yang benar? 3 menjadi tunggal atau 15 menjadi tunggal? Ayat manakah yang akan saudara yakini? Yang 3 menjadi tunggal ataukah yang 15 itu? Tunggu dulu Pak, ini agak membingungkan saya. Tentu akan lebih membingungkan saudara kalau saya tunjukkan ayat yang lain. Silahkan periksa, Yohanes, pasal 17 ayat 3. Di sini menyebutkan, inilah hidup yang kekal, yaitu supaya mereka mengenal Engkau, Allah yang Esa dan Yesus Kristus yang telah Engkau suruhkan itu. Di ayat ini menyebutkan Tuhan adalah Esa. Dalam Kamus Bahasa Indonesia oleh EST Harahap, cetakan kedua disebutkan bahwa Esa itu berarti satu, pertama, tunggal, dan di ayat itu juga disebutkan bahwa Yesus Kristus adalah pesuruh Allah, utusan Rasul. Kalau demikian, manakah yang benar? Di satu ayat menyebutkan Tuhan dengan Yesus menjadi satu, di lain ayat 15 menjadi satu dan yang lain lagi Tuhan itu tunggal. Sedangkan di ayat itu pula menyebutkan bahwa Yesus itu pesuruh Allah bukan Tuhan. Menurut pengakuan saudara suatu kitab suci yang kandungan ayat-ayatnya bertentangan antara yang satu dengan yang lain tentu sulit sekali dipercaya kesuciannya, karena yang disebut suci itu bersih dari kekeliruan dan perselisihan. Masih adakah ayat yang menyebutkan demikian? Ayat yang bagaimana yang saudara maksudkan? Ayat yang menyebutkan bahwa Tuhan itu Esa, tunggal, bukan 3 menjadi 1. Silahkan buka di Ulangan, pasal 4 ayat 35. Di pasal dan ayat ini menyebutkan, maka kepadamulah ia itu ditunjuk, supaya diketahui olehmu bahwa Tuhan itulah Allah, dan kecuali Tuhan yang Esa tiadalah yang lain lagi. Jelas di dalam Bible sendiri menerangkan bahwa Tuhan itu Esa, tunggal. Tetapi itu di dalam kitab Perjanjian Lama. Apakah terdapat juga di Perjanjian Baru? Saudara minta di Perjanjian Baru, baiklah. Silahkan saudara buka Markus pasal 12 ayat 29. Di pasal dan ayat tersebut menyebutkan, maka jawab Yesus kepadanya, hukum yang terutama ialah, dengarlah olehmu hai Israel, adapun Allah Tuhan kita ialah Tuhan yang Esa. Periksa lagi di Perjanjian Lama di Ulangan, pasal 6 ayat 4. Di sini disebutkan, dengarlah olehmu hai Israel, sesungguhnya Hua Allah kita, Hua itu Esa adanya. Apakah belum jelas bahwa Bible sendiri yang menjadi kitab sucinya orang Kristen menyebutkan seterang-terangnya bahwa Tuhan itu tunggal, bukan 3 menjadi 1 atau 1 menjadi 3. Taruh kata di Bible ada ayat yang menyebutkan Tuhan itu 3 menjadi 1. Saya ingin bertanya yang manakah di antara kedua ayat itu yang benar, yang tunggalkah atau yang 3 menjadi tunggal? Jadi salah satu dari dua ayat tersebut pasti ada yang benar, karena sudah jelas dua ayat itu tidak sama. Kalau salah satu atau dua-duanya salah, maka kandungan kitab suci itu ada yang salah, jadi bukan kitab suci namanya. Betul, salah satu pasti salah atau kedua-duanya salah. Kalau demikian apakah dapat diyakini kebenarannya sebagai kitab suci, kalau kitab suci itu mengandung kesalahan atau tidak benar isinya? Ya,
Yang disebut kitab suci itu harus bersih dari kesalahan-kesalahan, kalau tidak demikian maka batallah kesucian kitab suci itu. Menurut kepercayaan saudara, apakah Yesus bersatu dengan Allah? Ya demikian. Kalau demikian tentu Yesus adalah selalu bersama Allah dan Allah selalu bersama Yesus? Betul demikian sebagaimana tersebut dalam Yohanes 10:30 yang bunyinya sebagai berikut, Aku dan Bapa itu satu adanya. Demikian juga Roh Suci, sebab Roh Suci itu menjadi satu dengan Yesus, sebagaimana tersebut dalam Injil, ialah setelah Yesus berumur 30 tahun turun Roh Suci kepadanya dan dibaptiskan oleh pembaptis yaitu Yohanes. Jadi jelas bahwa Yesus, Roh Suci, Tuhan adalah tunggal. Kalau begitu silahkan buka Matius, pasal 27 ayat 46. Baik, di pasal dan ayat tersebut menyebutkan, maka sekira-kira pukul 3 itu berserulah Yesus dengan suara yang nyaring katanya, Eli, Eli lama sabachthani, artinya, ya Tuhan, apakah sebabnya engkau meninggalkan aku? Berdasarkan seruan Yesus di ayat itu, jelas bahwa Yesus tidak bersatu dengan Tuhan, yakni Tuhan meninggalkan Yesus, waktu akan disalibkan. Mestinya kalau Tuhan menjadi satu dengan Yesus, di saat itulah saat tepat untuk menolong Yesus. Tetapi kenyataannya Tuhan tidak bersatu dengan Yesus sehingga Yesus sendiri minta tolong. Tetapi Yesus itu hidupnya memang untuk disalib guna menebus dosa manusia. Kalau hidupnya Yesus memang untuk disalib, mengapa Yesus tidak bersedia dan menolak untuk disalib? Buktinya ia berseru dengan suara nyaring minta tolong pada Tuhan agar ia terlepas dari disalibkan. Dengan kata lain Yesus tidak bersedia selaku penebus dosa. Betul, saya lantas tidak mengerti mengapa ayat-ayat Bible itu ada simpang siur. Dari sebab itulah mengapa saudara menyembah Yesus selaku Tuhan yang tidak berkuasa menyelamatkan dirinya sendiri, malah minta tolong.